Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sahibil liwa'il hamd yaumal qiyamah wa huwa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di tahun baru, tahun 2025. Sudah lama tidak jumpa ya. 1 tahun yang lalu terakhir. Tapi alhamdulillah Allah masih percaya sama kita sehingga diberi umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan umur tersebut Allah mengiringi kita dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga masuknya kita di tahun baru, tahun 2025, itu menunjukkan bahwa Allah pengen melihat kita memiliki aktivitas yang lebih positif daripada sebelumnya. Atau Allah cuma sekedar mengasihi kita nikmat untuk kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus pintar-pintar kita pahami apa yang saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat ya. Masih memberikan kita nikmat kesempatan, masih memberikan kita nikmat berkeluarga, masih memberikan kita nikmat waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan untuk bekerja, Pak. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan cuma sekedar untuk memperbanyak keturunan. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat harta, nikmat kita bekerja, kita punya bisnis lancar, punya anak banyak, punya keluarga sehat semua. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu semua biar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja ya, hasil berapa puluh juta, itu yang kita gunakan tidak lebih daripada sepiring nasi di pagi hari. Gak mungkin di pagi hari kita sarapan dengan 1 juta rupiah. Gak mungkin, Pak. Iya kan? Nah, berarti di balik harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita semakin lebih paham ketika Allah berikan kita berbagai macam bentuk kenikmatan. Di situ kita harus pandai-pandai untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan semakin percaya terhadap kita untuk menambahkan nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tidak perhitungan, Pak, ya. Tapi yang Allah minta itu kita itu pandai dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut. Dikasih sehat, harus ingat kita sehat itu untuk apa? Gitu. Ya, jangan sekedar dikasih sehat, badan sehat, semua serba ada, kita semakin lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kelalaian kita seperti apa, Pak? Bentuk kelalaian kita, bentuk kita jauh sama Allah seperti apa? Malas beribadah. Ibadah yang paling inti dalam agama itu adalah sholat. Kalau sudah azan berkumandang terus
Dalam hati kita bilang, ya Allah cepet deh, baru aja zuhur sekarang udah suara azan asar. Itu udah alamat kita itu ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah kita sergap itu cepat-cepat, suka dengan sholat, suka beribadah, suka ke masjid, itu udah alamat nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita, kita mampu untuk mensyukurinya. Tapi kalau sudah malas sholat, malas ke masjid, dengar azan kayak merasa terganggu, datangnya waktu sholat itu kita itu merasa terganggu, itu udah alamat bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masuknya kita di tahun 2025, mudah-mudahan kita berdoa dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tahun 2025 Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi hari-hari kita, memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi aktivitas-aktivitas kita, walaupun kelihatannya mudah, walaupun kelihatannya mubah. Keluar pagi pergi bekerja ke kantor, itu kan aktivitas dunia bahasanya, ya. Pergi ke pasar, ada yang pergi ke bengkel, pergi dan sebagainya, sesuai aktivitas kita masing-masing. Tapi jangan lupa niatkan keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat ibadah untuk menjemput rizkimu ya Allah. Maka aktivitas kerja kita itu akan dituliskan oleh Allah, dihitung sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sudah berniat baik di situ, Allah akan memudahkan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Di jalan menemukan waktu zuhur, mampir sholat zuhur. Sore datang waktu asar, kita sempatkan untuk bersimpuh di hadapan Allah, mengingat Allah waktu asar. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar mengeluarkan uang untuk bersedekah, mendidik anak dengan baik, suka dengan sholat, akan tapi salah satu bentuk kita untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengingat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk saat sekarang ini. Diberi sehat, Pak, syukur. Banyak orang sakit yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, yang dia rindukan itu bukan uang yang banyak, bukan profesi, tapi yang dirindukan itu sehat. Sehat ya Allah. Kita lihat orang-orang di rumah sakit itu, kalau udah ngelihat rumah sakit penuh itu, ya Allah kasihan. Yang mereka rindukan itu bukan harta, tapi yang mereka rindukan itu adalah kesehatan. Makanya kapan kita itu bisa merasa lebih sadar? Ketika kita sudah kehilangan. Kalau sudah merasa kehilangan gitu, baru kita merasakan, ya Allah, oh iya ya, ternyata sehat itu mahal. Seperti itu. Mudah-mudahan insyaAllah Allah selalu memberikan kita sehat walafiat, sehat zahir, sehat batin, sehingga kita bisa dengan nikmat tersebut kita bisa semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk melupakan apa yang telah kita lewati tahun 2024, dan kita berusaha untuk ridha dengan apa yang Allah takdirkan di tahun 2025. Tugas kita cuma satu, yaitu memastikan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak banyak tugas kita, Pak. Tugas kita cuma satu, memastikan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Punya kesibukan yang banyak, dengan kesibukan tersebut mendekatkan kita dengan Allah atau tidak? Kalau memang membuat kita semakin jauh, itu bukan nikmat, tapi azab yang halus yang Allah kirimkan kepada kita semua. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang dekat dengannya. Mudah-mudahan harta-harta, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong nih, cita-cita Bapak di tahun 2025 ini apa? Pak Johan, cita-citanya pengen jadi RW atau jadi kepala desa? Harus meningkat, Pak. Target ya, RW. Ibu-ibu, kira-kira target atau cita-cita di tahun 2025 kira-kira apa? Tambah anak atau tambah rumah atau tambah suami? La ilaha illallah. Harus ada target. Harus ada perubahan. Misal yang dulunya belum nikah tahun 2025, target harus nikah. Akhi Wildan insyaallah nikah ya. Nikmat akhi, ya. Nikmat orang nikah itu. Ya, dilayani pagi hari, dibikinin kopi, disiapin sarapan. Kalau belum nikah itu cari orang tua dulu, cari mama, ya, buat ngajak sarapan. Harus ada target, Pak. Masuk ke tahun 2025 itu harus ada target. Jangan sampai monoton, karena orang ketika melewati antara hari pertama dengan hari kedua tidak ada perubahan sama sekali, itu termasuk orang yang sangat rugi. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melewati 2 waktu, 1 waktu dan 2 waktu, ketika waktu kedua tidak ada perubahan sama sekali, maka dia termasuk orang yang rugi. Orang yang beruntung itu seperti apa? Ketika tahun kemarin seperti biasa, tahun 2025 menjadi luar biasa. Itulah orang yang beruntung. Maka harus punya target. Ya Allah, tahun 2025 pengen nikah ya Allah. Target enggak apa-apa, doa. Ya Allah, tahun 2025 pengen punya uang sebanyak 5M ya Allah, buat bangun Masjid Al-Jannah tingkat 3. Ya Allah, target tahun 2025 anak saya, anak-anak semuanya sukses, semuanya sehat, enggak ada yang sakit ya Allah. Target tahun 2025 proyek saya harus melejit sampai ber-MM. Target nggak apa-apa, Pak. Harus ada target. Kalau nggak ada target, loyo, lemes, nggak ada gairah. Berangkat pagi, cek, pulang sore, udah tidur malam, berangkat pagi, nggak ada aktivitas. Tidak ada yang membuat kita semangat kalau nggak ada target. Tapi satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika memiliki target atau cita-cita harus diiringi dengan kalimat selamat. Harus diiringi dengan kalimat selamat. Selamat, Pak. Percuma kaya kalau enggak selamat. Iya kan? Percuma punya uang MM-an tapi sakit, tiap hari suntik, sekali beli obat 500 juta coba. Waduh. Kukut. Harus punya target, tapi di balik target tersebut, di saat kita mempunyai target dan cita-cita, berdoa, semuanya diiringi dengan keadaan selamat. Pengen berhaji ya Allah, pengen berangkat umroh tahun ini ya Allah. Banyak orang berangkat umroh, Pak, tapi banyak yang utang, banyak yang jual rumah, jual tanah dulu, banyak yang dalam keadaan sakit, berangkat nyampe sana sakit lagi. Ada yang keluarga yang ditinggalkan, tiba-tiba dapat kabar bahwa masuk rumah sakit, itu berarti enggak selamat perjalanannya. Minta berangkat umroh dalam keadaan selamat, sehingga berangkat sehat semua, bawa uang 1 koper, ya, keluarga sehat semuanya, nyampe sana beribadah dengan khusyuk sampai diterima menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dalam keadaan selamat, bawa oleh-oleh banyak, uang masih tetap banyak. Itu yang namanya selamat. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala bebas.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, dituntut kita sama Allah untuk berdoa. Tapi jangan lupa ketika kita berdoa minta yang banyak, minta keturunan, minta keluarga, jangan lupa dengan kalimat yang selamat ya Allah. Punya anak banyak yang selamat, punya keluarga, punya anak cucu yang selamat semuanya. Nanti dikasih anak, tapi anak jadi cobaan hidupnya dia. Kasihan orang tuanya. Jadi orang yang berilmu, paham ilmu agama, sekolah tinggi, sekolah S1, S2, minta yang selamat. Punya ilmu, dengan ilmu itu kita bisa selamat. Gitu. Soalnya banyak orang pintar sekarang, Pak. Banyak orang pintar, orang cerdas, enggak gaptek, enggak ketinggalan zaman. Digitalnya itu tinggi. Semua serba bisa. Tapi enggak selamat, Pak. Digitalnya membohongi orang, ngehack orang, menipu orang. Berarti ilmu yang dia miliki itu membuat dia itu terjerumus ke dalam api neraka. Maka jangan lupa di saat kita berdoa, kita tutup dengan kalimat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Di samping Allah memberikan kita harta, kita minta dengan harta itu kita bisa selamat. Kita punya uang, selamat dengan uang kita. Kita punya mobil, selamat dengan mobil kita. Kita punya anak-anak kita selamat. Kita sebagai orang tua selamat. Selamat semuanya. Kalau udah selamat, Pak, walaupun 10.000 enak. Walaupun sedikit, kalau selamat enak. Apalagi banyak. Banyak plus selamat tambah lebih enak. Seperti itu. Ya. Makanya alhamdulillah kita memasuki tahun 2025 bertepatan dengan masuknya kita di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan yang istimewa, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membatasi hambanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada satu amalan yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk sering-sering membaca amalan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Rajab masuk kemarin pada malam Rabu, insya Allah bertepatan dengan malam tahun baru. Malam tahun baru itu malam Rabu. Malam Rabu, Pak, ya. Malam Rabu itu masuknya tahun baru 2025 bertepatan dengan masuknya bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu artinya bulan mulia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat-rahmat yang banyak yang tidak diturunkan di bulan-bulan yang lain. Ya, makanya harus kita memiliki kualitas yang lebih dari sebelumnya. Yang sebelumnya kita jarang untuk beristighfar, di bulan Rajab kita masuk harus sering-sering mengucapkan istighfar, karena keistimewaan bulan Rajab ada dalam kalimat istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak membaca kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbanyak. Sering kita lihat di medsos, Pak, ya. Pasti dari kemarin insyaallah dari tanggal 1 Januari mesti share-sharean itu mesti lewat di HP kita. Di scroll kita, ya, mesti kita baca, sekilas kita baca. Tapi beda, Pak, ilmu yang kita dapatkan di HP dengan ilmu yang kita dapatkan ketika bertatap muka langsung dengan orang yang menyampaikan. Volume, potensi untuk kita mengamalkannya itu beda. Kalau di HP lihat sedikit, baca, udah selesai, lewati. Tapi volume, potensi untuk kita mengamalkan dan mengerjakan itu cuman beberapa persen dibanding dengan kita mendapatkan informasi
kita mendapatkan informasi bahwa hari ini, misal hari ini adalah hari pertama bulan Rajab, dianjurkan untuk sering-sering beristighfar dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, di situ Allah akan memberikan hidayah yang lebih dibanding dengan kita sekedar membaca di HP. Akan diberikan semangat, potensi besar untuk kita bisa mengerjakan amalan tersebut. Makanya itu yang sering dianjurkan, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Ilmu itu bukan kita yang didatangi, tapi kita yang harus mendatangi. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Al-ilmu, ilmu itu ya, kita yang menjemputnya, bukan ilmu yang datang ke kita. Karena keberkahannya itu beda. Potensi untuk kita bisa mengerjakan itu beda, Pak. Sekedar kita ngelihat di HP banyak, di medsos banyak cara orang membaca Al-Quran dengan benar, tahsin dan lain sebagainya. Tapi potensi, keinginan besar kita itu kurang beberapa persen dibanding dengan kita langsung dengan guru kita. Guru misalnya Syekh, kita duduk dengan beliau langsung bertalaki, bertatap muka. Nah, itu potensi keberkahan yang kita dapatkan tuh jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dibanding dengan kita hanya sekedar melihat di layar lebar. Makanya kita niat apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami, kita niat untuk mengerjakan dan mengamalkannya insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan amalan-amalan yang ada di bulan Rajab bisa kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, sehingga ketika kita mampu mengagungkan bulan Rajab, ketika kita mampu memuliakan bulan Rajab, Allah akan memberikan kemampuan yang lebih dan kenikmatan untuk menghormati dan memuliakan bulan Sya'ban. Karena 3 bulan ini berturut-turut disampaikan dalam hadis, ya, bulan Rajab ini diibaratkan oleh Allah seperti bulan orang menanam. Bulan orang menanam. Di bulan Sya'ban, bulan Februari, bulan orang siram, pupuk-pupuk. Di bulan Ramadan itu bulannya orang panen. Kalau di bulan Rajab, kalau di bulan Rajab Pak kita nggak nanam, nggak mungkin kita metik di bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab kita tidak punya semangat untuk beribadah, jauh kemungkinan di bulan Sya'ban kita memiliki semangat untuk ibadah. Maka kesimpulannya, mari kita tanamkan berbagai macam bentuk kebaikan di bulan Rajab dan terus kita amalkan, istiqomahkan sampai bulan Sya'ban. Kuatkan diri di bulan Sya'ban sehingga bisa menikmati bulan Ramadan. Ramadan bentar lagi Pak, Maret udah mulai bulan Ramadan. Nggak terasa, kemarin Idul Fitri di sini di lapangan bareng-bareng. Besok bentar lagi Maret, April udah Idul Fitri lagi, ya Allah. Nggak terasa. Ya, makanya mari kita usaha dan semangat. Bagaimana caranya kita itu semangat bekerja, semangat cari rizki, semangat mendidik anak-anak kita, semangat untuk beribadah, menanam kebaikan. Sehingga di bulan ini kita menanam kebaikan, di bulan Sya'ban, bulan Februari kita menyirami, memupuk kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga nanti ketika bulan Ramadan kita udah nikmat. Ya Allah, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya sholat tarawih, nikmatnya berbuka takjil di sore hari, ya, berbagi bersama. Masya Allah, itu yang kita rindukan. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pahami, apa yang kita dapatkan. Seperti janji Al-Fakir kita dan pembahasan kita fikih ibadah, janji kita di tahun kemarin yaitu membahas tentang air, karena kunci sukses dalam hidup itu sholat Pak. Kalau orang sudah anteng dalam sholat, suka dengan sholat, insya Allah semuanya akan sukses.
Tapi kalau sudah jauh, jarang, gak suka sholat, jangan katakan orang itu sukses. Oke, sukses di pandangan manusia, tapi celaka di kubur, celaka di mahsyar, celaka di sirat, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kunci orang itu sholat ada dalam wudunya. Orang sholat khusyuk Pak, tapi baru bangun langsung sholat, itu percuma sholatnya. Orang sholat baca 1 juz, tapi wudunya nggak basuh muka, dia langsung tangan, langsung kaki, langsung sholat masuk masjid. Salah Pak. Kunci sholat ada dalam berwudu. Kunci berwudu ada dalam sesuci. Berwudu harus kita ilmui, harus ada ilmunya kita berwudu itu. Jangan cuman sekedar dulu saya lihat ibu saya wudunya kayak gitu, makanya saya wudu sampai sekarang kayak gitu. Sayang Pak, kita udah dewasa, udah besar, punya ilmu, punya keluarga, punya profesi, tapi nggak tahu ilmunya wudu. Sayang 1000 sayang. Insya Allah sekarang kita bahas kunci dalam berwudu ada dalam sesuci. Sesuci itu dengan air. Sedikit tidak kita harus pahami ilmu air tersebut. Nah, seperti itu. Pelan-pelan kita mulai dari air, terus berwudu, sholat, besok lama-lama sampai umroh bareng insya Allah. Amin. Masa nggak ada cita-cita umroh bareng ya Allah? Saya cita-cita pengen umrohkan jamaah al-jannah insya Allah. Niat, yang penting udah niat ya. Kalau ada ridho dari istri, la ilaha illallah. Soalnya suami itu Pak semangatnya itu dari istri. Kalau udah dari istri cuek jauh, udah uang segepok di depan nggak gairah. Tapi kalau istri senyum walaupun 10.000 depan mata, wih kayak 1 juta. Gitulah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas sedikit tentang air. Di dalam fikih ibadah, air itu mempunyai bab khusus Pak. Saking diistimewakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang kita minum, yang kita lihat ini punya bab khusus gitu. Kayak di IPA, kalau di IPA ada bab ini dan sebagainya. Di ilmu agama dalam kitab pun ada khusus pembahasan tentang air. Dan air pun mempunyai definisi, mempunyai definisi. Definisi air menurut agama, khususnya dalam fikih, yaitu sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir, yang mempunyai sifat jernih dan lembut gitu. Air itu definisinya sesuatu yang mengalir, sifatnya yang mengalir itu jernih dan lembut. Terus yatalawwanu bilaunil ina'i, saking lembutnya, saking jernihnya itu, dia itu akan berwarna seperti tempat yang ditempatinya. Misal wadahnya warna kuning, maka air itu seakan-akan warna kuning. Kalau wadahnya bening, ya bening gitu. Itu air. Dan Allah yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air tersebut memiliki sifat kalau kita minum, kalau kita konsumsi bisa menghilangkan dahaga. Itulah air. Sekarang banyak macam air Pak, apalagi minuman di luar, di Indomaret, masuk Indomaret jarang ngeliat air putih. Tulisannya, mereknya, berbagai macam bentuk. Itu induknya satu, air putih gitu ya. Kesimpulannya, definisi air sesuatu yang mengalir, yang bersifat jernih dan halus ya, dan air tersebut akan berwarna menyesuaikan dengan wadahnya tersebut, dengan wadahnya masing-masing. Jika kita mengkonsumsi atau meminumnya, air itu bisa menghilangkan dahaga. Itu definisi air menurut ilmu fikih. Gitu Pak ya. Nanti terus baru pembahasannya, ada air susu dibalas dengan air tuba. Gitu kan? Lagunya Rhoma Irama kayaknya itu. Ya. Syekh Rhoma Irama. La ilaha illallah. Ya.
Itu tentang air. Sekilas tentang air. Air adalah sesuatu yang mengalir, yang bersifat jernih dan halus. Apabila kita meminumnya bisa menghilangkan dahaga. Itulah air. Tapi saking cerdasnya manusia bisa membuat air itu berbagai macam bentuk dan rasa. Itulah kreatif manusia. La ilaha illallah. Ya, ada Coca-Cola, ada Fanta, tapi paling nikmat itu air susu. Dan itu adalah minuman yang dicintai, yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya harus suka-suka minum susu, Pak. Ya, biar sehat. Ya, Pak Johan. Suka minum air susu? Alhamdulillah. STMJ, Pak, ya. Sehat. Nah, sekarang pembagian air dalam ilmu fikih yang harus kita ketahui, karena tidak selamanya air itu bisa digunakan untuk berwudu. Iya, Pak? Tidak selamanya air yang kita lihat itu bisa digunakan berwudu. Barangkali air ini najis, sehingga kalau udah najis nggak bisa kita gunakan untuk berwudu. Minumnya kita jijik, apalagi kita pakai berwudu, seperti itu. Tapi sebelumnya kita sampaikan macam-macam air yang disebutkan dalam kitab fikih itu ada 7 macam air yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dan di bumi. Ya. 3 yang turun dari langit, 4 yang muncul dari bumi. 3 yang turun dari langit itu yang pertama air hujan. Itu benar-benar air yang murni 100%. Yang kedua air salju yang ada di Jepang. Sini ada air salju, Pak? Enggak ada air salju. Adanya air embun. Yang ketiga itu air embun. Yang turun dari langit, air itu ada 3. Pertama air hujan, kedua air salju, ketiga air embun. Yang timbul dari bumi itu 4 macam. Yang pertama itu air laut. Ya, air laut itu bukan dari air sungai, memang sudah diciptakan oleh Allah itu air laut. Yang kedua yaitu air sumur. Yang ketiga air sungai. Yang keempat mata air. 7 banyak macam air yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. 3 dari langit, 4 dari bumi. Semua macam air ini dibagi oleh ulama kita secara umum dibagi menjadi 3. Semua mazhab tanpa terkecuali air ini dibagi menjadi 3 macam bagian, mempunyai 3 hukum air tersebut. Air salju, air es, terus air sungai, air laut, semua yang 7 tadi itu mempunyai 3 hukum. Hukum yang pertama, air itu suci secara murni dan bisa kita gunakan untuk bersuci. Gitu. Itu hukum yang pertama dalam air. Air secara murni, secara umum, itu hukum pertama di dalam air itu hukumnya suci. Boleh kita minum, boleh kita pakai mandi, boleh kita pakai siram-siram, boleh kita pakai dan lain sebagainya. Boleh kita pakai buat minuman dan lain sebagainya. Air yang 7 macam tersebut. Hukumnya yang pertama itu suci dan bisa kita gunakan untuk sesuci. Bisa kita pakai berwudu, bisa kita pakai buang air kecil, buang air besar, bisa kita pakai nyuci dan sebagainya. Itu air secara murni. Disebut dalam kitab fikih namanya air mutlak. Air mutlak itu air murni secara totalitas, enggak ada campuran apapun. Misal kayak ini. Nah, ini namanya air mutlak. Walaupun mereknya air santri, ya. Tapi ini mungkin diambil dari pegunungan langsung dikemas seperti ini. Ini suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Ini boleh kita pakai, boleh kita minum, boleh kita pakai mandi, ya, boleh kita pakai nyuci dan sebagainya. Suci dan bisa kita pakai berwudu, gitu. Air putih seperti
air sungai, seperti air laut, seperti air bor. Kalau kita di sini kan PDAM. Nah, itu nggak usah kita repot-repot. Air saya ini suci atau najis, Pak? Suci, udah wes, udah yakin bahwa itu suci berasal dari PDAM. Itu yang pertama. Hukum yang kedua, air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk sesuci, gitu. Ada hukum air, ada macam air suci tapi tidak bisa kita gunakan untuk sesuci. Contohnya apa? Yang di hadapannya Yusuf ini, air teh. Ini suci, Pak. Berasal dari mana? Dari air putih. Dididihkan, ya. Baru didatangkan tehnya, baru diaduk, baru dicampur jadi satu. Ini antara teh dengan air putih, sehingga disebut namanya air teh. Antara campuran satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu nama disebut air teh. Ini suci, Pak, tetap suci. Tapi sayangnya sucinya itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tidak bisa digunakan untuk buang air kecil, nggak bisa. Karena ini suci untuk dirinya aja, suci untuk dirinya, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Kita ada pakaian kita kotor, kena najis, kita menghilangkan dengan air teh itu tidak bisa. Karena kenapa? Air teh ini hukumnya suci, tapi tidak bisa kita gunakan untuk mengangkat hadas, atau kita tidak bisa menggunakan untuk sesuci. Itulah air teh, ya. Hukum yang kedua dalam air yaitu suci tapi tidak bisa digunakan untuk sesuci. Itu hukum yang kedua. Paham insyaallah? Nanti kasih waktu bertanya, enggak apa-apa. Hukum yang ketiga ada air, hukumnya air najis. Enggak bisa kita minum, enggak bisa kita gunakan untuk mandi, enggak bisa kita gunakan untuk nyuci, enggak bisa kita gunakan untuk bikin kopi, bikin teh, enggak bisa. Pokoknya air itu enggak bisa digunakan untuk ngapa-ngapain. Enaknya kita pakai buat siram tanaman. Itu baru bisa digunakan. Namanya, hukumnya yang ketiga namanya air najis. Contohnya air najis kayak gimana? Ada air 1 ember dikencingi sama cucu. Datang-datang cucu umur 5 tahun tiba-tiba kencing. Itu sudah najis. Atau air yang di dalamnya ada kotoran. Itu disebut air najis. Maka air najis tersebut tidak bisa digunakan untuk sesuci. Tidak bisa dikonsumsi dan tidak bisa digunakan untuk sesuci. Karena kenapa? Karena di dalam air tersebut ada najis, ada kotoran. Wallahu ta'ala a'lam. Kesimpulannya, yang pertama, definisi air. Air itu adalah sesuatu yang mengalir, yang memiliki sifat jernih dan halus, yang berwarna sesuai dengan tempatnya, dan apabila kita konsumsi, apabila kita minum akan menghilangkan dahaga. Dan macam air itu ada 7, ya. 3 yang turun dari langit, 4 yang timbul dari bumi. 3 turun yang dari langit yaitu air hujan, air salju, dan air embun. 4 yang timbul muncul dari bumi yaitu pertama air laut, air sungai, air air sumur, dan mata air. Nah, air memiliki 3 hukum. Hukum pertama, air suci dan bisa kita gunakan untuk sesuci. Hukum yang kedua, air suci tapi tidak bisa digunakan untuk sesuci. Air yang ketiga, hukumnya air najis yang tidak bisa kita gunakan untuk apapun. Tidak bisa kita minum atau tidak bisa kita gunakan untuk sesuci. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sekilas tentang air.
Oh ternyata di rumah saya punya air. Di kamar mandi saya buka keran langsung air. Berarti suci ini. Yakin bismillah suci. Pakai mandi, pakai berwudu, pakai nyuci dan sebagainya. Terus misal kita punya ember, terus kita isi pakai air. Oh ini embernya saya isi pakai air. Gak lama kemudian tiba-tiba kencing anak kita di sana. Waduh, ini air kira-kira bisa nggak dipakai mandi ya? Bisa nggak dipakai berwudu? Itu nggak boleh dipakai berwudu Pak. Nggak boleh dipakai mandi besar. Kalau cuma sekedar pakai siram-siram nggak apa-apa. Itu yang namanya air najis. Terus pagi-pagi istri tiba-tiba nyuguhin teh. Enak ya. Terus kita mikir kira-kira hukumnya apa ini ya? Air ini hukumnya masuk kemana ya? Saya minum, oh ternyata suci tapi kayaknya nggak bisa dipakai untuk berwudu. Ternyata air ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti itu ya. Kapan dikatakan air itu suci tapi tidak bisa mensucikan? Apabila air tersebut sudah bergabung dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi. Kayak ini Pak, air aslinya air putih, ditaruhin teh, tiba-tiba jadi air teh. Kira-kira sekarang bisa enggak kita pisahin teh ini dengan air aslinya itu? Enggak bisa kan? Nah inilah yang namanya air suci tapi tidak bisa digunakan untuk sesuci. Itu contoh gambaran kecilnya. Seperti itu. Gitu ya. Insyaallah bisa dipahami Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan ilmu yang bisa saya pahami dan berikanlah saya kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang saya pahami. Seperti itu. Jangan cuma sekedar paham tok tapi nggak bisa mengamalkan. Eman, sayang, paham cerdas, tapi nggak bisa ngamalin, tapi nggak bisa mempraktekkan dalam keseharian. Itu pun kasihan gitu. Kita minta sama Allah dikasih kefahaman, di samping kita faham, kita mampu untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Tinggal berapa menit Pak? Soalnya Yusuf nggak bawa HP. 6 menit. Ya, bismillah. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu mau bertanya, bebas. Ya. Tapi ini masih muda, jangan tanya yang aneh-aneh, ya. Sesuai umur lah. Nanyanya sesuai umur aja. Malah Yusuf yang harus banyak-banyak bertanya. Monggo bismillah. Air yang apa? Ya. Bersuci. Ya. Nah. Nggih, bener. Kenapa? Oh ya. Air yang 7 kita sebutkan tadi ya, yang 7, air laut, air dan sebagainya, itu semuanya murni dan mutlak. Bisa kita gunakan untuk sesuci. Contoh kecilnya kayak berwudu, bisa kita gunakan untuk berwudu. Terus gimana kalau air salju? Air salju itu saya belum pernah lihat juga, belum pernah ke Jepang ini. Makanya target tahun 2026 ke Jepang Pak. Sama-sama target ya. Belum pernah ngelihat, cuma ngelihat di foto aja. Kalau salju itu kayak beku gitu kan, kayak es batu. Nah, itu tetap suci dan bisa digunakan, boleh digunakan untuk sesuci, gitu. Walaupun itu air salju, apa itu namanya? Gini mungkin ungkul-ungkulannya, nggak tahu, mungkin bentuknya nggak tahu. Ya Allah, sampaikan kami ke Jepang ya Allah. Ya, itu boleh dipakai Pak. Caranya gimana? Waduh, belum pernah nyoba saya Pak. Contoh kecilnya, apa itu namanya? Persamaan pertanyaan dari
Bapak itu air laut, masa air asin kita pakai berwudu Ustaz? Boleh dipakai ya. Nyampe ke pantai ya, ke pantai mana di sini itu langsung walaupun asin pakai berwudu, enggak apa-apa, sah dan diperbolehkan oleh agama. Padahal itu asin loh, tapi diperbolehkan. Bahwa kenapa? Air itu sudah dikategorikan suci dan bisa digunakan untuk sesuci walaupun rasanya asin gitu. Itulah ibaratnya. Kayak salju masak, beku-beku itu boleh kita pakai? Boleh. Karena itu enggak najis gitu. Seperti itu, gitu Pak ya. Insyaallah besok kita ke Jepang Pak, tenang. Cari orang yang berangkatin kita dulu berarti. Ada yang lain Pak? Monggo, bismillah. Air sungai, monggo. Iya, tempatnya. Waduh, kena Surabaya. Kotoran. Iya, kalau di Surabaya itu Pak nggak ada sungai, adanya bosem. Bosem itu tempat pembuangan kotor, air kotor perumahan orang di sana. Nggak ada sungai tak temuin itu. Makanya paling nikmat itu Malang ya Allah, ya. Nah, terkait masalah air sungai. Gimana kira-kira kalau air sungai itu warnanya coklat, tiba-tiba berubah warnanya, terus di situ banyak kotoran. Nah, pertama kita lihat yang mewarnai air tersebut itu asbabnya apa, gitu. Kalau bercampur dengan minyak dan lain sebagainya, kotoran sebagainya, kira-kira dari segi logika nyaman nggak kita pakai berwudu, gitu? Nggak nyaman, nggak mungkin nyaman. Dan sudah kemungkinan besar di situ ada berbagai macam kotoran yang bisa mewarnai. Dan itu nggak bisa kita lepaskan warna tersebut. Kalau sudah seperti itu nggak bisa digunakan untuk berwudu. Kecuali kalau air yang mengalir, ini kalau di Surabaya itu nggak pernah lihat ngalir, adanya yang menggenang. Bosemnya itu sampai warna coklat, ada warna biru. Waduh, warna apa itu namanya? Warna bensin. Warna oli gitu. Kalau di Lombok air terjun itu walaupun misalnya air sungai ini, misal sungai 5 meter di depan kita ada ibu-ibu lagi nikmat, pokoknya sambil dingin gitu kena air, terus ngalir terus anunya itu kotorannya, terus kita di bawahnya 5 meter di samping kita di bawah gini lagi posisi berwudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a gitu. Kira-kira sah atau enggak? Posisi nanti kotoran itu lagi lewat di samping kita, permisi monggo katanya gitu. Kira-kira sah atau enggak? Tetap sah. Kenapa? Karena pertama posisi air banyak, bukan segelas 2 gelas. Posisi air banyak, terus kedua posisi mengalir. Kecuali kalau kotorannya kita cauk gini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru di situ yang tidak boleh, yang tidak sah. Tapi selama kotoran itu lewat begitu saja, seperti masa lalu kita, ya, terus kita gunakan air yang ada di hadapan kita, tetap air sungai itu boleh digunakan untuk berwudu ataupun mandi besar. Seperti itu. Intinya, kesimpulannya bisa kita ambil kuncinya, selama air itu tidak bercampur dengan sesuatu yang merubah namanya ataupun warnanya, maka air itu tetap suci dan bisa digunakan untuk sesuci. Itu kesimpulannya. Selama air, saya ulangi, selama air itu murni, tidak bercampur dengan sesuatu yang bisa merubah nama dan warnanya, maka air itu tetap suci dan bisa digunakan untuk sesuci. Wallahu ta'ala a'lam. Kita ketemu insyaallah di tahun 2026. Astagfirullahaladzim. Masih Januari nih Pak, insyaallah ya.
Semangat Pak ya. Kita insyaallah tetap istiqomah sampai bulan Ramadan. Bulan Ramadan diberikan kesehatan, tetap istiqomah ngaji insyaallah ya. Mudah-mudahan diberikan kefahaman sama Allah dan dituntun oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita fahami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.